Halo pencinta sepak bola, ketemu lagi dengan kami Fometic Channel. Masih di ajang Piala Eropa 2020 yang diselenggarakan di tahun 2021. Kali ini kita akan membahas pertandingan di babak 16 besar, yaitu pertandingan kelima, yaitu antara Kroasia melawan Spanyol. Nah, dua negara ini sama-sama lolos ke babak selanjutnya sebagai peringkat 2 ya. Spanyol dengan poin 5 di peringkat 2, sedangkan Kroasia dengan poin 4 di peringkat 2. Ya, bisa dibilang dua negara ini cukup beruntung ya, karena tidak bertemu dengan juara grup ya. Ya, setidaknya peluang mereka sama-sama lah. Tapi kita coba lihat dulu statistiknya mereka seperti apa ya. Oke, kalau kita melihat dari 6 pertemuan mereka terakhir, ternyata Spanyol memang sedikit lebih unggul ya. Mereka berhasil menang 3 kali dan seri sekali, dan sedangkan Kroasia berhasil menang 2 kali. Pertemuan mereka terakhir di tahun 2018, yaitu pada ajang UEFA National League, dan mereka saling mengalahkan. Kroasia sempat menang 3-2 dari Spanyol, dan Spanyol ternyata sempat menang 6-0 dari Kroasia di tahun 2018. Ya, kalau bisa dibilang 2018 ini gak beda jauh ya materinya dengan ini, ya sedikit-sedikit beda lah. Oke, kita masuk ke tim statistiknya. Oke, kalau kita melihat permainan statistik dalam hal syuting, ternyata Spanyol lebih unggul karena dia melakukan syuting sebanyak 16 kali per pertandingan. Bagaimana dengan duel di udara? Ternyata Spanyol juga unggul di angka 54%, sedangkan Kroasia di angka 50%. Possession, Spanyol juga unggul di angka 69% dan Kroasia hanya di angka 54%. Passing successful, Spanyol juga ternyata lebih unggul, yaitu di angka 89% dan Kroasia di angka 84%. Bagaimana dengan rating? Spanyol di angka 6,8 sedangkan Kroasia di angka 6,5. Nah, kalau kita lihat dari gol per gamenya, dari 4 gol yang dicetak Kroasia, 3 dari open play dan 1 dari set pieces. Nah, sedangkan Spanyol dari total 6 gol yang dicetak, yaitu 2 dari open play, 2 dari set pieces, dan 2 dari on goal. Ya, bagaimana dengan conversion rate-nya? Ternyata Kroasia lebih unggul, yaitu di angka 13%, sedangkan Spanyol hanya di angka 12%. Padahal kemarin mereka menangnya gede ya. Ya, mungkin pertandingan-pertandingan sebelumnya nggak cukup efektif ya. Oke, kita lihat positional statistik. Dari sebelah kiri yaitu di angka 38%, Kroasia menyerang, dari tengah sebanyak 25% dan dari sisi kanan sebanyak 30%. Spanyol menyerang dari sisi kanan sebanyak 38%, dari sisi tengah sebanyak 22% dan dari sisi kiri sebanyak 40%. Nah, kalau kita melihat statistik tadi, sepertinya memang Spanyol unggul sedikit di atas Kroasia ya. Spanyol unggul dalam hal passing successful, unggul juga dalam hal duel di udara, dalam hal possession. Tapi Kroasia memang sedikit unggul, yaitu dalam hal conversion rate-nya. Ya, memang Spanyol ini kemarin waktu 2 pertandingan pertama tuh bisa dibilang nggak cukup optimal ya. Serangannya sangat-sangat jelek sekali, nggak bisa melakukan finishing. Tapi di pertandingan terakhir luar biasa Spanyol. Mereka berhasil menang 5-0 dari Slovakia. Memang Spanyol kemarin di pertandingan terakhir melakukan sedikit perubahan ya, baik di lini depan maupun di lini tengahnya. Salah satu faktor menurut kami yang sangat merubah Spanyol ialah masuknya Sergio Busquets di sana. Dan dia berhasil menyeimbangkan lini tengahnya dari Spanyol. Nah, di sisi penyerangan pun mereka memasukkan Sarabia dari awal dan akhirnya dia menjadi man of the match karena berhasil mencetak 1 gol dan melakukan 1 kali assist. Ya, itu perubahan yang menurut kami berhasil mereka lakukan sehingga mereka berhasil meraih kemenangan melawan Slovakia. Padahal 2 pertandingan pertama mereka kalau menurut kami jelek sekali. Tapi kemarin luar biasa. Nah, apakah Spanyol mampu mempertahankan performanya mereka di pertandingan kali ini? Ya, jika tidak ada perubahan yang cukup berarti sih, saya rasa Spanyol akan bisa ya menyaingi Kroasia. Di satu sisi, Kroasia pun pertandingan terakhirnya melawan Skotlandia, yang padahal Inggris itu tidak bisa menang melawan Skotlandia. Mereka berhasil memanfaatkan kondisi dan itu sangat-sangat luar biasa kalau menurut kami. Tapi memang di situ istilahnya perjuangan mati-matiannya Kroasia supaya lolos ke babak selanjutnya. Nah, apakah itu mereka ialah sudah yang terakhir? Kita juga nggak tahu nih. Jangan-jangan itu udah habis semua baterainya di situ. Jadi di pertandingan kali ini mereka tidak bisa mengeluarkan kemampuannya mereka. Dalam hal waktu istirahat nggak jauh beda, mereka hanya selisih berapa jam. Sebenarnya tidak terlalu pengaruh, tidak sampai hitungan hari ya dari waktu istirahatnya mereka. Ya, pertandingan ini cukup menarik ya, dan ketika kita mau memprediksi pertandingan ini memang sungguh susah karena ketidakstabilan dari 2 tim ini. yang bisa dibilang mereka hanya bermain bagus di satu pertandingan mereka terakhir.
Nah, dan ini yang menjadi poin penting menurut kami. Kestabilan dari dua tim ini merupakan satu poin penting. Nah, kalau menurut kami pertandingan ini kemungkinan akan berakhir seri dan kemungkinan akan diselesaikan lewat adu penalti. Nah, siapa yang menang? Kalau menurut kami ya, ini ya. Nah, kalau adu penalti ya untung-untungan lah, tergantung dari mental pemainnya dan maupun dari kemampuan si kiper untuk menebak penalti. Nah, kalau menurut kami kemungkinan besar yang menang adalah Kroasia. Nah, kalau di sana menurut kami sudah banyak pemain yang bisa melakukan eksekusi penalti, sedangkan Spanyol tidak terlalu banyak kalau menurut kami pemain-pemainnya untuk melakukan eksekusi penalti. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Yang mau komen silahkan, yang penting sesuai dengan etika. Maju sepak bola Indonesia, adios.